warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh, alhamdulillah baik. Nah, kabar ibu juga baik loh. Alhamdulillah ya, seperti kalian. Hari ini hari Selasa. Materinya apa? Ayo, hari ini pelajarannya IPA loh. Materinya tentang komponen ekosistem. Nah, sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesudah membaca bismillah bersama-sama, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, sudah Ibu absen. Ada yang tahu nggak ekosistem itu apa? Coba di buku itu dibaca ya. Ada yang tadi malam udah belajar nggak? Nggak ada yang belajar? Yaudah, mari kita belajar bersama-sama hari ini bersama Ibu ya. Semoga kalian langsung paham, oke? Oke, ekosistem itu pengertiannya adalah merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dan terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ayo tadi, itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik dari terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini yaitu tadi kan suatu sistem ekologi ya. Ekosistem ini bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Nah, dalam ekosistem ini ada beberapa jenis, yaitu dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup seperti udara, air, dan cahaya matahari. Nah, tadi kan ekosistem itu kan ada dua ya. Apa aja? Ayo, komponen biotik dan abiotik. Yang akan dibahas hari ini adalah komponen biotik, yaitu komponen seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita ambil yang hewannya saja ya. Nah, seperti yang ada di sini. Seperti yang ada di gambar ya. Jenis makanan berdasarkan hewan, berarti ini itu ikutnya biotik ya, karena komponen biotik ini merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Tadi kan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, yang kita akan dibahas hari ini adalah hewan. Nah, ini seperti yang ada di sini. Hewan itu juga bermacam-macam. Kalau manusia itu kan juga ada yang makan daging, makan sayuran, ya. Kalau hewan juga ada yang suka memakan dedaunan, memakan daging ya. Lihat. Di sini ada gambar sapi, kambing, dan selanjutnya. Nah, kalau
Sapi, kambing, kuda, jerapah, kelinci, dan gajah itu dinamakan hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Coba dibaca, tahu nggak? Nah, hewan herbivora ini adalah kelompok hewan yang kedua. Ini sebenarnya hewan kelompok yang kedua ya, tapi ibu taruh yang paling depan ya. Nah, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Tumbuhan yang dimakan seperti daun, akar, batang, bunga, pohon, dan rumput. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan herbivora terdiri dari gigi seri dan gigi geraham, serta tidak memiliki gigi taring ya. Kalau hewan herbivora itu nggak punya gigi taring yang ada di sini ya. Nah, gigi seri berada di depan mata dan tajam. Di sininya itu tajam ya. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri di sini ya. Nah, selanjutnya hewan herbivora ini biasanya dapat bergabung dan hidup bersama hewan herbivora lainnya. Mereka biasanya itu bersama-sama mencari makanan di hutan atau di batang rumput ya. Selain itu, ada juga yang tidak memiliki gigi, tetapi mereka punya tembolok. Nah, tembolok ini itu ya kantong makanan yang terdapat di leher di sini. Biasanya itu tembolok terdapat pada hewan unggas. Nah, tembolok berfungsi untuk menghaluskan makanan sebelum dicerna di dalam perutnya. Contohnya itu hewan herbivora adalah sapi, kerbau. Ya, di sini nggak ada ya. Seperti hewan sapi, kambing, kuda, jerapah, kelinci, dan gajah. Umumnya hewan herbivora ini akan memakan hampir seluruh bagian tumbuhan, mulai dari daun, batang, bunga pohon hingga akarnya. Hewan herbivora ini bisa diketahui dari ciri-cirinya seperti gigi geraham yang lebar. Umumnya merupakan hewan mamalia hingga hidup secara berkelompok. Selanjutnya adalah ada hewan karnivora. Karnivora itu hewan yang seperti apa? Nah, belum ada yang tahu kan ya? Hewan karnivora itu adalah sebutan untuk hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging karena makanannya adalah daging, maka hewan karnivora pandai memburu mangsanya. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanannya. Oleh karena itu, hewan ini itu memiliki gigi taring yang tajam dan kuat ya. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran sangat kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Nah, hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah harimau.
Sini ada harimau nggak? Nah, ada harimau, katak, anjing, kucing, cicak, dan buaya. Ya. Kemudian hewan karnivora ini dikenal juga sebagai apa? Hewan yang dapat bergerak sangat cepat. Seperti buaya kan langsung gitu kan, ya. Kalau anjing juga iya, larinya sangat cepat. Nah, gigi taringnya juga tajam, kukunya runcing, dan pandangan matanya serta penciumannya itu sangat tajam. Biasanya sesama hewan karnivora tidak mau tinggal bersama, maunya itu sendiri-sendiri. Di dalam liar mereka pun mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Nah, hewan yang termasuk kelompok ini sering disebut sebagai predator. Apa? Predator, atau hewan yang berada di puncak rantai makanan. Nah, hewan karnivora ini tidak hanya bisa ditemukan di daratan saja, melainkan juga ada di laut dan udara. Nah, beberapa hewan yang termasuk dalam kelompok ini adalah singa. Ya, tadi ada harimau, katak, anjing, dan kucing, kemudian cicak, terus buaya. Adapun ciri hewan dari karnivora adalah apa? Ayo, punya cakar atau kuku yang tajam, gigi taringnya yang sangat tajam untuk meropek mangsanya, hingga indera penglihatan dan penciuman yang sangat tajam. Nah, selanjutnya itu hewan omnivora. Hewan omnivora adalah sebutan untuk kelompok hewan yang memakan daging, tumbuhan maupun serangga. Selain itu, hewan omnivora juga memakan kacang-kacangan dan biji-bijian. Inilah sebabnya hewan omnivora disebut juga hewan pemakan segala. Pemakan segala hewan. Nanti kalau ada soal, hewan pemakan segalanya apa? Yaitu jawabannya ini, omnivora. Ya, omnivora jawabannya. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri hewan omnivora ini dapat dilihat dari gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan, gigi taring yang tajam untuk mengerat makanannya. Nah, adanya gigi geraham untuk melumatkan makanan sehingga memiliki sistem pencernaan yang kompleks, ya. Contoh hewan omnivora itu antara lain ada babi, jangkrik, orangutan, semut, dan juga tikus, ayam, ya. Kalian bisa dilihat di sini. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan? Ya. Coba baca ya. Coba Nila baca. Yang bagian omnivora coba baca. Iya. Nah, pada halaman 23 itu ada soal ABC-an. Kalian harus isi sekarang ya. Sampai 10 aja. Ya, maksimal 10 aja. Itu kan soalnya ada 15. Nah, kita mengerjakannya 10 aja dulu. Nanti kita lanjut yang 5 sama esai untuk PR ya. Oke. Kalau sudah nanti dikumpulin di meja Ibu ya, di sini ya. Ditunggu. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi, semoga untuk kalian semua itu bermanfaat ya. Tapi kalian itu kalau misal besoknya ada pelajaran, ya kalaupun hari libur juga harus tetap belajar ya, supaya kalian itu cerdas dan pintar. Kalau kalian ada yang belum tahu, coba tanyakan ke ibu kalian, ke orang tua kalian ya. Nah, di LKS juga sudah terdapat tulisannya semua, sudah terdapat materinya semua. Kalian bisa cari sendiri pada halaman sebelumnya ya. Nah, dari sini
Ibu akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu minggu depan ya. Jangan lupa nanti soalnya ditaruh di sini. Ibu pergi dulu ya.